Akhirnya dibuat aturan, orang profesor nggak bisa langsung profesor, harus doktor dulu. Dibuat aturan, maka banyak orang yang akhirnya sekolah supaya dapat gelar doktor, bisa nanti profesor. Nah, kita kena yang model begitu itu. Kita sekolah terus. Jadi saya dibesarkan di Palembang. Saya sekolahnya dulu dengan sekolah ayah saya, kemudian sekolah dasar negeri nomor 8 di 10 Ulu Palembang. Sanawiyahnya saya Madrasah Al-Ahliyah yang ada di Jalan Gubah sebelah gereja ayam. Ya, sebelah gereja ayam. Saya masih kelas 5 SD, tapi sekolah sanawiyahnya sudah kelas 3. Kenapa? Karena sekolah madrasahnya saya tidak dari kelas 1, langsung kelas 5. Karena nakal dulu sama ayah saya dulu. Kalau ayah saya ngajar, saya ngintip di pintu itu, nganterin ayah saya kemana-mana ngajar. Apa yang diajarkan oleh ayah saya itu saya hafal semuanya. Sehingga diputuskan tidak usah sekolah dari kelas 2, 3, 4, langsung kelas 5 sampai lulus. Begitu masuk di Al-Ahliyah, Allahyarham Kiai Gus Abdus Somad, di sini digelari dengan Cek Puyung, rumahnya di 19 Ilir itu. Dulu yang ngajar kiai-kiai semua, Kiai Ahmad Hussein, Kiai Ahmad Mangci, Kiai Ahmad Syajari, ulama-ulama. Maka sekolah ahliyah itu menjadi terkenal. Nah, saya termasuk yang main lompat-lompat juga. Jadi 3 bulan dipanggil sama Pak Kiai, katanya Hakim nggak bisa di kelas 1, mesti di kelas 2. Lompat lagi, ya, karena nakal, sering lompat pagar itu. Masuklah saya di IAIN, ternyata umur kita umurnya baru masuk 16 tahun, nggak diterima. Tapi ada ijazahnya. Kita dulu punya sekolah persiapan Universitas Islam Al-Ahliyah di Lorong Ketandan, sekolah Cina ya. Iya. Allahyarham Pak Gani dulu, Kiai Raden Ahmad ngajar, kiai hebat-hebat. Saya di situ dari Ahliyah Jakuba, Jalan Gubah masuk situ. Begitu mau ujian, karena kita swasta harus ujian negeri, masuklah sekolah persiapan IAIN Raden Patah Palembang, itu ujian negeri dulu, lulus juga ujian negeri. Tapi waktu pendaftaran tidak bisa diterima karena umurnya masih kecil. Saya diterima siapa dulu, Pak Diran. Pak Diran, kata Pak Diran, maaf, katanya, ini umurnya belum cukup untuk kuliah. Saya dulu agak melawat sedikit. Saya bilang, yang mau kuliah ini kertas ini atau saya? Kata Pak Diran, kecil-kecil berani juga. Akhirnya sudah, katanya kita tidak perlu diskusi, kita serahkan saja sama senat. Rektornya Pak Isa Sahrul. Senat memutuskan diterima tanpa testing. Nah, terus saya bilang, berhasil saya. Akhirnya Pak Diran akrab dengan saya.
ngajar saya ilmu hadis. Ketika saya BA, beliau yang ketikkan paper saya transfusi darah menurut tinjauan hukum Islam. Dia yang ketikkan. Sampai begitu dekat. Dan ketika ngajar ilmu hadis, beliau selalu menukil Imam Ibnu Salah berkata. Saya bilang, bukunya yang mana Ustaz? Karena kita dididik sama kakek saya. Saya tidak punya bukunya. Sebagaimana disebutkan di dalam Tadribur Rawi. Tadribur Rawi itu ada bukunya Ustaz. Tidak punya juga. Tidak punya. Padahal beliau sudah lektor waktu itu. Akhirnya saya punya pikiran. Nanti kalau saya punya kesempatan sekolah di luar negeri, buku-buku ilmu hadis itu saya akan beli dan saya akan hadiahkan kepada Pak Iran ini. Sedikit-sedikit pengantar ilmu hadis Hasbi As-Siddiqi yang Arabnya nah ini, padahal ilmu pentingnya, ilmu penting. Begitu saya dapat kesempatan keluar, semua buku-buku itu saya belikan. Saya bawa. Saya ketemu beliau. Bapak, saya punya niat dari dulu. Bapak ingat ketika Bapak ngajar saya sering bertanya, saya nggak punya bukunya, saya nggak punya bukunya. Ini bukunya saya bawa semua, saya hadiahkan buat Bapak. Oh senang betul, nangis dia. Diciumnya buku itu. Saking senangnya kan, dulu cari buku sulit sekali. Ini kita kasih, ya buku kan murah ya di Arab Saudi. Masih dulu 3 rial, 5 rial, sekarang aja 40 rial, 80 rial. Ya, kita kasih beasiswa 350 rial, itu menghabiskannya yang sulit. Buku sudah kita beli semua. Begitu terima nanti mukafaah bulan berikutnya masih lebih. Buku masih ada duit ini. Sekarang dikasih 1.000 rial, belum seminggu sudah habis. Ya, itu bedanya mungkin masa lalu dengan masa sekarang. Ya, masa sekarang. Nah, saya selesai tahun 74, umur saya 20 tahun, itu selesai sarjana muda BA. Tapi tahun 75 saya sudah berangkat, selesai MTQ nasional yang ke-8 di Palembang. Saya sudah sarjana, tapi diputus untuk golongan remaja karena badannya masih kecil. Ketahuan dulu oleh almarhumah M. Fatwa, katanya tuan rumah ini mengirim sarjana untuk tingkat remaja. Saya bersembunyi itu. Mana orangnya itu? Mau protes, masuk ke PKI mau protes gitu. Ya. Nah 75 saya langsung berangkat keluar. Habis musabaqah saya terus keluar. Nah saya dapat kesempatan belajar di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Selesai tahun 79. Lanjut lagi ke Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau Rasul hijrahnya dari Makkah ke Madinah, saya terbalik dari Madinah ke Makkah. Balik. Saya masuklah di Ummul Qura, dan kebetulan jurusan yang saya senangi itu adalah materi mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Makki Rafi'i, usul fikih. Pak Isa Sarul almarhum
Ya, Pak Isa Sarul kan terkenal dulu, zaman saya dulu terkenal, ya, terkenal apa? Pakilnya ngasih nilai. Jadi kalau orang 35 di kelas, lulus 3 saja di gelombang pertama itu sudah hebat. Lulus 3. Asistennya ada Bintal CPM, Abbas Qorib namanya. Dia ngajar, kadang-kadang asisten masuk. Saya bilang sama teman-teman, kita harus rubah. Kalau pada tahun lalu, tahun sebelumnya, yang lulus 3, yang tidak lulus 32, kita ubah yang lulus 32, yang tidak lulus 3. Bagaimana? Kita pelajari. Kebetulan saya bahasa Arabnya sudah lancar lah, itu bisa lah baca buku. Caranya bagaimana? Minjem buku asisten itu. Pak Abbas itu mengajarkan bukunya untuk Usul Tashri' al-Islami Ali Hasarullah. Se-Sumatera Selatan ini yang punya hanya 2 orang itu. Waktu itu Pak Abbas kita kipas-kipas yang namanya kita perlu. Ya kan, kita puji-puji kan senang. Kalau sudah dapat pujian, semua dikasihkan. Saya bilang sama Pak Abbas kalau ngajar usul fikih lebih hebat dari dosennya. Oh begitu? Oh, iya. Kamu bohong. Dari hati saya yang dalam. Begitu ya? Iya. Kata Pak Abbas sudah ngerasa dia, ini ada maksud. Kamu ada maksud sama saya? Iya, saudara. Saya mau menjadi seperti Pak Abbas. Saya mau kuasai usul fikih itu. Tapi apa daya, buku tidak punya kami. Kalau bisa pinjam bukunya, setengah jam saja, tidak banyak-banyak. Nanti saya kopi, saya kembalikan lagi. Mikirnya, nanti saya dibalai oleh Pak Isa ini. Nah Pak Isa pesan buku jangan dikasihkan sama siapa-siapa. Saya rayu-rayu, ya sudah. Tapi diam-diam aja ya. Saya fotokopi di sebelah ada fotokopi. Sudah selesai fotokopi, pokoknya lembarannya jadi dulu lah, nggak perlu dijilid-jilid gitu. Saya kembalikan sama dia, Pak sudah. Oh seperti akan janjinya setengah jam. Itu kalau lama, kalau sebentar kan lebih baik. Ini saya lihat. Sudah fotokopi sudah. Insya Allah kami akan belajar. Kami belajar lah. Ya kelas-kelas saya dulu Sanubi Sabihi, Zainal Umari, ya Sarifuddin, Hajar Rahman, Salim Muslim, Syazili Anwar, Syazili Mahdi, setelah semua itu kita kumpulkan. Saya ngajar seperti Pak Abbas itu. Kita ujian harus bisa menjawab semua. Dan kita harus lulus semua. Kalau enggak, malu saya dengan Pak Abbas. Betul. Begitu diumumkan 32 yang lulus, yang 3 yang tidak lulus. Yang tidak lulus ini meninggal Pak Ridwan Roni dari Bengkulu. Rupanya didendam sama Pak Abbas. Pak Abbas pakai motor Vespa yang butut itu, tutut. Di Kamboja Pak Abbas lewat, Assalamualaikum. Dikira Pak Abbas ngejek dia, catatnya itu, kamu Ridwannya, tidak pakai lulus. Betul tidak lulus. Tapi begitu kita lulus 32 orang ini, Pak Abbas langsung dipanggil oleh Pak Isa. Ini merubah tradisi yang sudah bertahun-tahun. Ini dalangnya siapa ini? Agil ini dalangnya. Karena saya komisariat dari kelas 1, tingkat 1, 2, 3, saya komisariat ya, ketua kelasnya. Demo jadi, ya, tapi ya demo yang baik-baik lah gitu kan. Iya. Akhirnya dipanggil. Pak Abbas habis dihajar sama Pak Isa.
Dasaran kamu asisten pakai asisten bodoh, bego. Saya dengerin saja. Saya bilang sama Pak Isa, Bapak, saya bilang, seorang dosen yang baik, menceramai dia juga saya bilang, seorang dosen yang baik, kalau mahasiswanya lulus, dia harus senang. Bukan nggak senang. Dia was-was, kamu ngajarin saya ya? Bukan ngajarin, saya ngingetkan, agak pintar sedikit lah dulu. Ya sudah, jadi berarti yang salah siapa? Pak Abbas yang salah ya. Lain kali jangan dipinjamkan lagi buku itu. Ya, siap. Karena dia CPM kan, siap Pak. Keluar kita, begitu keluar saya peluk dia, saya cium. Saya bilang sama dia, maafkan saya. Bapak karena saya, Bapak dimarahi oleh Pak Isa. Tapi insya Allah pahala Bapak lebih besar lagi. Masih kita puji juga lah kan, biar semangat dia. Senang dia. Tapi dia senang anak muridnya lulus semua. Ya, sampai saya jadi menteri pun beliau masih hidup dan datang ke Jakarta. Saya sudah lupa dengan dia. Kenapa? Karena giginya sudah habis, badannya sudah kurus kecil. Begitu ke rumah dinas, dikasih tahu sama ajudan saya, Pak Menteri, itu ada gurunya Bapak itu dulu. Siapa sebelah guru saya? Kecil. Saya ya apa sih ini? Orang yang berjasa dulu saya perlu. Saya cium. Bapak sudah berubah seperti ini, saya sakit. Sudah, anaknya di Bekasi. Saya bilang, sudah. Bapak tidak usah pulang, tidur di rumah menteri. Menterinya kan anaknya Bapak. Senang. Akhirnya janganlah berjamak saya cari apa-apa. Begitulah seorang orang tua ya, orang tua. Nah, beliau juga ketika saya pulang S1 sudah masuk S2 saya, dia wakil dekan 2 waktu itu. Dipanggil ke kantor. Kamu katanya mengambil jurusan usul fikih, betul. Saya usul fikih jurusan. Nah sekarang kalau dulu saya ngajar kamu, sekarang kamu ajari saya. Saya tanya satu saja, bisa tidak Bapak membuktikan bahwa usul fikih itu sudah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat? Nggak sampai sama saya. Saya ceramah itu, nggak terima kamu dulu, saya sering ceramah itu. Kalau begitu kamu guru saya, dulu saya guru kamu, kamu guru saya. Saya kasih buku-buku, senang bukannya. Sampai dia benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya selesailah ini, maka tahun 83 saya sudah mendapatkan S2, kemudian 87 mendapatkan S3. Tapi saya tidak pulang ke Palembang. Kenapa? Karena diambil oleh almarhum Pak Munawwir Syazali, ya, Menteri Agama. Begitu tahu dia saya selesai, dia umroh ke Mekah, sengaja dia cari saya, mana Akil mana. Dia bilang kamu di Jakarta, bantu pasca sarjana di Jakarta, bantu Pak Harun, proses kepegawaian saya yang akan urus. Menteri ngurusin, senang saya. SK capeknya 3 bulan keluar. Akhirnya sudah tinggal di Jakarta sampai sekarang. Tapi saya tidak lupa dengan Palembang. Setiap bulan saya masih ngajar di Palembang. S3, saya mata kuliah saya dulu fikih, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Sekarang saya dikasih mata kuliahnya sejarah dan teori peradaban Islam. Karena jurusan kita di sini sejarah dan peradaban Islam. Alhamdulillah sudah akreditasinya A.
sudah beberapa orang selesai doktor dan kita sudah pergi. Nah, saya bersyukur kemarin sepeninggalnya marhum Nawawi Denci, rupanya orangnya diam-diam untuk bukan memaksa ya, tapi sedikit pemaksaan juga. Dikasih tahu bahwa Bapak dijadikan penggantinya Nawawi Denci. Sebagai apa sebenarnya? Sebagai imam besar. Ya Allah, sebelum tugas saya lagi. Itu sudah final katanya. Apalagi sudah disebut Haji Halim, sudah Haji Abdul Halim. Saya tidak berani lagi, orang tua marah nanti. Akhirnya saya terima lah, ya, sejak November yang lalu. Nah, saya sudah berjanji, insya Allah setiap bulan saya di Palembang. Samping ngajar, kita sudah mengabdi di Masjid Agung yang kita miliki bersama ini. Nah, inilah program perdana kita, ya, penataran imam dan khatib. Yang semula rencananya menurut panitia ini cuma 100 orang aja dulu, tapi ternyata minatnya sampai 200 berapa, 70, 80. Kalau dibuka terus bisa 1000. Nah, apa? Namanya perdana ya. Perdana kita akan berikan informasi tentang apa yang diinginkan oleh pengurus Masjid Agung ini untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi saya bawakan juga buku yang sering ribut corona ini, ada buku juga Fatwa al-Ulama Haula Virus Corona. Nanti kalau ada yang perlu silahkan. Ya, karena ilmu ini terus berkembang. Jadi bapak-bapak sebagai imam khatib itu tidak boleh tertinggal dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan. Kita tidak mau seperti yang ditanyakan oleh seorang murid kepada sang guru. Muridnya bertanya kepada gurunya, "Man ahwajun nasi ilal ilm?" Siapa yang paling memerlukan ilmu itu? Sang guru menjawab, "Ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama." Yang paling memerlukan itu bukan orang biasa, bukan orang awam. Ulama itu, ilmuwan itu sendiri yang memerlukan ilmu pengetahuan. Balik ditanya oleh si muridnya, kenapa demikian? Sang guru terus mengatakan, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Dijawabnya, kamu masih menyandang predikat sebagai seorang alim ilmuwan apabila terus belajar. Ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kalau sudah merasa cukup, maka predikat seorang alim tadi tanggal, rontok. Posisi itu sekarang posisinya sebagai seorang yang jahil, yang bodoh. Nah, dengan perkembangan digital ya yang luar biasa terus berkembang, kita bisa mengakses berbagai informasi itu dari HP kita. Dulu kita belajar mengakses informasinya dari mana? Dari manuskrip. Buku-buku masih tulis tangan. Tulis tangannya Masya Allah. Jangankan kita mau membacanya saja setengah mati. Tulisannya itu Masya Allah. Ada yang tidak bisa dibaca, ada yang terhapus, ada yang luar biasa. Nah, kita memiliki manuskrip itu masih sekitar 650.000
manuskrip dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Separuhnya ada di kota Qum, Iran, di perpustakaan seorang ulama namanya Muhammad Mar'ashi Najafi, Ayatullah Mar'ashi Najafi, dibuatkan oleh Imam Khomeini dulu 9 lantai, isinya buku semua, tapi buku yang belum dicetak, manuskrip. Itulah yang kemudian difilmkan di Belanda, ya, di Belanda, kemudian di berbagai negara. Itulah yang kemudian menjadi khazanah intelektual keislaman. Kalau di Belanda memang dijual, kita mau beli silakan. Ya, yang penting wal fulus, ada fulus, masuk ke sebuah ruangan, mencari buku apa, berapa halaman, isi formulir, kasih duitnya, sebentar lagi keluar. Kita tidak bertemu dengan manusia, semua komputer. Jadi kalau ada duit, ada barangnya. Nah, itulah kelebihan negara-negara Timur Tengah yang fulusnya banyak. Sehingga waktu liburan, dosennya, mahasiswanya disuruh berangkat cari informasi tentang buku-buku manuskrip. Di Ummul Qura sendiri, waktu saya tinggalkan, itu sudah memiliki 120.000 manuskrip. Sekarang sudah 340.000 manuskrip. Jadi mereka filmkan. Jadi kalau mau fotokopi, film itu dimasukkan di sebuah alat, dikopi, mau dijilid, alat itu sendiri bisa menjilid. Keluar sudah jadi buku seperti ini. Bayar gitu. Kalau manuskripnya ada yang rusak, tulisannya ada ini, ada alat yang bisa menyatukan tulisan-tulisan yang terpotong-potong itu tadi dengan alat. Dimasukkan alat itu yang menyusun hurufnya itu, dibaca. Nanti kalau sudah rapi semua tulisannya, dikasih lampu hijau, nah berarti selesai. Bacaannya sudah selesai. Kita langsung minta print dan dia sudah menjadi naskah. Halaman-halamannya itu sudah ada. Ya, alat-alat itu tidak mahal dia. Harganya cuma $2 juta. 2 juta. $2 juta berarti sekitar berapa? 20 miliaran ya, 20 miliar. Enak kita bangun masjid. Itu alat canggih mereka. Ya. Nah, orang-orang di Timur Tengah yang punya al-fulusu selalu berkhidmat untuk ilmu pengetahuan. Dibangunkan perpustakaan digital semua. Pustakaan dari uang pribadinya. Uang pribadinya ada di Bahrain, ada di Emirat, ya, Jum'ah Masjid itu berapa gedung, dia gaji orang-orang yang memang profesional di bidangnya untuk mengatur buku-buku yang masih manuskrip itu, kemudian buku-buku yang perlu dilakukan penelitian, dicari peneliti dengan bayaran yang apa? Yang tinggi, ya, yang tinggi. Saya pernah tanya sama teman-teman saya dari Tunis, dari itu profesor-profesor yang ditugaskan diambil di situ itu. Saya tanya, Ustaz, gajinya berapa setiap bulan? Dia bilang, ya alhamdulillah lah.
Berapa alhamdulillah itu? Iya, ternyata dikasih dia 200.000 US dollar per bulan. Berapa itu? 3,5 miliar sebulan. Jadi kalau yang ringan-ringan saja itu paling kecil 200-300 juta. Itu yang kelas-kelas apa? Kelas-kelas 3 lah gitu, ya. Gajinya segitu. Begitu penghormatan orang kepada ilmu pengetahuan. Begitu juga kepada hamalatul Quran. Orang-orang yang hafal Quran dimuliakan. Maka musabaqah di sana itu musabaqah yang hadiahnya di luar kepala kita. Belum menang saja sudah dikasih amplop. Masuk seleksi berikutnya dikasih amplop. Isi amplopnya berapa? 10.000 US dollar, 150 juta. Belum menang. Kalau menang nanti sekitar 100.000 US dollar. Kalau menang, nggak usah nomor 1. Menang di Emirat, di Dubai, nggak usah nomor 1. Nomor 10. Nomor 10 saja 700 juta. Nomor 10. Kalau musabaqah di kita di sini berapa nomor 1? Berapa juta? 3,5 juta. Itu ditransfer lagi 3 bulan baru jangan dia. Ya, itu cara mereka. Jadi mereka tidak sayang-sayang menghormati hamalatul Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran, qari, hafiz, dihormati. Maka seperti itu yang kita inginkan nanti. Masjid-masjid di Sumatera Selatan ini, imamnya kita usahakan nanti seorang hafiz. Amin. Amin. Namanya Nia, ya kan? Insya Allah. Amin. Hafiz. Kita banyak sekarang hafiz, kita banyak di Sumatera Selatan, di mana-mana tersebar. Ya, jangan di Jawa saja bisa begitu. Kenapa kita nggak bisa buat? Kita juga dulu pernah berjaya seperti itu. Ya, insya Allah. Ya, doakan. Amin. Amin. Walaupun kita mungkin belum bisa menggaji seperti mereka. Ya, Qatar itu Emirat ngambil orang-orang dari Indonesia. Seleksi kita seleksi di Jakarta. Digaji berapa? Setiap bulan 15 juta bersih. Uang saku, makan, tidur, tempat tinggal, semua ditanggung mereka. Kita maunya juga insya Allah begitu, ya kan? Iya, nggak usah 15 juta, 50 juta adalah ya, kita dengan senang hati kita terima ya. Tapi itu tadi kita harus meningkatkan wawasan keilmuan kita. Sebagai seorang imam, dia bukan hanya sekedar sholat saja sudah selesai sholat sudah, enggak. Imam itu artinya apa? Orang yang alim, yang faqih, yang hafiz, yang muqri. Sehingga dia menjadi rujukan. Ya, bacaannya bagus, ilmunya juga mumpuni yang berkaitan dengan sholat dan masalah-masalah keagamaan. Jadi buku yang saya berikan ini rinci, ya kalau sudah dibaca nanti rinci dia semua permasalahan sholat dari yang paling kecil itu semuanya dijawab dan dijelaskan secara muqarranatul madzhab. Karena fikih itu isinya perbedaan. Nah, perbedaan itu kita harus kuasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Dasarnya hadisnya bagaimana ilmu hadis yang main di situ. Banyak riwayatnya, bagaimana cara menyelesaikannya, itu juga diperlukan ilmu pengetahuan. Jadi nanti kita kaji satu-satu, kita baca, ya, bila perlu kita sampaikan juga kepada orang lain, sehingga orang lain juga memiliki seperti kita. Nah, dengan wawasan yang begitu luas, insya Allah imam khatib itu dia tidak memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji, merasa benar sendiri, nah, ya merasa hebat sendiri, nah, tapi dia bisa mengayomi perbedaan itu sesuatu yang sifatnya sunnatullah. Apalagi fikih itu isinya perbedaan. Tapi karena kita mazhabnya Syafi'i, ya maka buku-buku yang saya berikan itu banyak yang buku yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Kita masih belajar fikih itu 4 mazhab. Orang sudah belajar fikihnya 8 mazhab. Di Al-Azhar sudah 8 mazhab. Kenapa kita yang 4 mazhab saja belum selesai? Mau yang 8 mazhab. Jadi yang 4 mazhab saja kita harus, ya. Jadi bertambah banyak kita baca, insya Allah bertambah bodoh kita, bukan bertambah pintar. Karena informasi terus berkembang. Jadi jangan kita merasa cukup, tapi kita terus menggali dengan segala informasi yang ada itu. Tidak punya, tanya sama temannya, ya, oh saya kepingin punya bukunya ini, cari. Kalau tidak ketemu di PDF-nya, cari buku-bukunya itu melalui teman-teman, sehingga kita bisa membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ini mungkin pengantar dari saya. Silahkan kita memasuki sesi tanya jawab. Apa yang diperlukan sebagai seorang imam, sebagai seorang khatib dengan permasalahan yang ada dan kita hadapi bersama di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Silakan. Siapa yang mau? Alhamdulillah, telah kita dengarkan pemaparan dari guru kita Al-Habib Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawwar Al-Mahafidh. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan Mas yang Ustaz baju merah. Jangan lupa untuk memberikan nama lengkap dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Butik dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah Almarhum Kiai Mutaris. Ini saya mau bertanya Pak Profesor, sebelumnya minta maaf. Menanggapi masalah fiqhiyah. Terus sekarang di dalam Sumatera Selatan banyak tahfidz, rumah-rumah tahfidz. Sekarang yang jadi pertanyaan, mana yang harus kita utamakan antara belajar ilmu Al-Quran dengan ilmu agama, terutama fikih. Terus pertanyaan yang nomor 2 tentang imam dan khatib itu harus mengenal fikih, batasan fikih yang seperti apa dia bisa menjadi imam dan khatib. Nah, standar fikihnya kayak apa? Terus untuk 3 pertanyaan Pak ya. Pak moderator, maaf, 3 pertanyaan. Untuk yang pertanyaan nomor 3, ini yang kita sering menjumpai di dalam lingkungan, banyak yang kita tahu. Mari kita ada pembicaraan tentang mari kita mengikuti Rasulullah, mari kita harus mengikuti sunnah, kita kembali ke sunnah dan Al-Quran. Sedangkan kita mempunyai 4 mazhab yang seperti ini. Artinya yang saya akan pertanyakan, ketika ada orang yang ingin
tadi kita kembali ke sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Terus tidak mau tidak berpendapat, tidak mengikuti madhabnya Imam Syafi'i atau Madzhabul Arba'ah, tapi ada yang dipakai yaitu Albani. Di dalam madhab Albani ini ketika kita menggunakannya boleh apa tidak, Pak? Itu dalam madhab Albani seperti ini. Itu saja 3 pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab dulu 3 ya. Yang pertama, mana yang harus kita dahulukan? Belajar ulumul Quran atau ilmu agama? Ya, ulumul Quran itu sendiri ilmu agama. Ilmu Al-Quran itu ilmu agama. Jadi Al-Quran itu sumber, ya sumber. Nah, Al-Quran isi dan kandungannya luar biasa, luas. Dia kan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ditafsirkan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamin wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Disimpulkan di sini bahwa Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan yang luas isi dan kandungannya. Nah, bagaimana saya mendekati ilmu Al-Quran itu? Maka diperlukan seperangkat ilmu yang disebut dengan ulumul, bukan ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Ulumul Quran. Pertanyaannya, berapa jumlahnya ulumul Quran? Berapa? Imam Az-Zarkashi katakan ilmunya paling tidak 47 cabang. 47 cabang. Dimulai dari tafsir dan seterusnya. Bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Imam Badruddin Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah. Beliau ini multidisipliner. Dia mufassir, dia faqih, dia muhaddits, dia semuanya ma min ilmin illa wa huwa alimun fi. Semua dia kuasai. Nah, beliau katakan setelah menyebutkan di pendahuluannya itu 47 cabang yang harus dipelajari, beliau tutup dengan ucapannya, katanya i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau arada al-insanu istiqsa'ahu lastaqrara umrahu wa lam yuhkim amrahu. Satu. Jadi ketahuilah cabang-cabang yang 47 ini, kalau ada seseorang yang ingin istiqsa'ahu artinya isti'abahu, ma'rifatahu, ihatatahu, ingin mengetahuinya, satu cabang dipastikan umurnya habis, yang dicarinya belum selesai. Itu keluasan ilmu Al-Quran. Jadi saya belajar apa? Ilmu asbabun nuzul. Saya pelajari sampai saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmunya itu belum didapatkan. Begitu luasnya, bukan hal. Ya. Nah, kalau kita pelajari, maka kita belajarnya baru kulit-kulitnya saja, belum masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kalau masuk ke dalamnya, kita masuk ke dalam hutan belukar. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Ya, tapi itulah Allah berikan kepada kita guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang ikhlas mengajarkan itu kepada kita. Walaupun sulit, walaupun itu, dia dengan ikhlas menyampaikan itu kepada kita. Nah, keberkahan ikhlas itulah yang menjadikan kita banyak pengetahuan tentang ulumul Quran. Ya.
Jadi kita belajar. Jadi kalau nanti Al-Quran, global dia, ijmali, ditafsirkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Rasulullah diberi hak, otoritas. Ayat 44 surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi diberikan otoritas. Mana yang am ada taksisnya, mana yang mutlak ada takyidnya, mana yang mujmal ada mufassarnya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan hadis-hadis Nabi. Ketika kita berbicara hadis, ilmu hadis juga ternyata kalau mau dikatakan lebih luas daripada ilmu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran tadi 47, ilmu hadis berapa cabangnya? Al-Hakim An-Naisaburi katakan ada 52, lebih banyak. Al-Hakim meninggalnya 405. Sampai kepada Imam Ibnu Shalah saja, Ibnu Shalah katakan sudah menjadi 65. 52, 65. Sudah bertambah berapa? Baru 200 tahun. Ibnu Shalah 643. Sampai kepada Imam As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti, untuk ilmu Al-Quran yang di 47, beliau katakan sudah 80. Cabang ilmu Al-Quran sudah 80. Hadis, kata Imam As-Suyuti, la tuhsa. Anwa'u ulumil hadithi katsiratun la tuhsa. Banyak, sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Nah, keluasannya bagaimana? Dikomentari juga oleh ulama. Namanya Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Dia punya buku namanya Al-Ujalah. Ulama abad ke-6, 584 Hijriah. Beliau katakan, anwa' ulumil hadithi katsiratun tablughu mi'ah, sampai 100. Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Setiap satu cabang ilmunya mandiri. Nah, ujungnya yang tidak enak. Lau anfaqat talibu fihi umrahu ma adraka nihayatah. Fihi. Jadi kalau ada seorang pelajar yang ingin menghabiskan umurnya fihi, satu cabang saja dari ilmu hadis itu, beliau katakan ma adraka nihayatah, dijamin tidak akan sampai ke finishnya. Jadi kalau kita lari maraton, kita bisa start semuanya, begitu di finish tidak ada satu pun yang sampai ke finishnya. Itulah ilmu hadis. Jadi kita harus pelajari. Nah, sulit kita tadi keberkahan ulama. Jadi ulama-ulama kita dulu, guru-guru saya diajarkan ke guru-guru saya, lihat gurunya bengong. Kalau guru ngajar itu bengong. Waktu S1 sudah bengong. Ngajar ilmu hadis. Ada Profesor Hasan Fakrah, Kosama Tomari, buku di sini semua. Qala fulan, qala fulan. Apalagi kalau ditanya dia marah terus. Kalau dia marah, keluar tuh kasetnya semua. Ujung-ujungnya dia bilang, maafkan saya, tadi saya agak emosi. Kata teman-teman, marah aja terus, biar ilmunya keluar kan. Tapi begitu ditanya, apakah yang Ustaz jelaskan di luar kurikulum itu menjadi materi ujian? Na'am, kata na'am. Begitu na'am semuanya inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, jadi guru-guru itu. Jadi kita belajar. Kalau hanya mengharapkan bangku kuliah, tidak ada apa-apa. Kita harus bergerilya cari ilmu. Saya dulu setiap habis asar, kalau sudah selesai kuliah, saya langsung datang ke guru sana, sek sini. Apalagi di Mekah banyak guru-guru. Saya walaupun sudah berkeluarga dulu, saya pamit sama keluarga saya. Saya mau belajar. Datangi guru-guru, profesor-profesor itu yang
disebut dengan istilahnya perpustakaan berjalan. Belajar nggak pakai buku-buku itu, qala al-mu'allif rahimahullah, baca apa gitu. Seperti dibuka kasetnya itu. Tapi karena mereka ikhlas, itulah yang kita dapat. Ada berkahnya. Nah, ilmu berkah ini tidak ada dalam referensi. Kita yang bisa merasakan. Ya, kita yang bisa merasakan. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan orang-orang belajar fikih. Fikih itu mazhabnya mazhab yang mana? Namanya fikih itu kita harus pelajari selesai, tuntas. Jangan belajarnya sedikit, gak selesai. Akhirnya ya kata orang itu istilahnya muzabzabina baina dzalik. Enggak ke sana, enggak ke sini. Enggak jelas. Ya, kita belajar. Kita pelajari yang perlu kita kuasai itu dulu satu mazhab kita Syafi'i. Kuasai itu. Saya dulu diajari apa? Menghafal Safinatul Najah. Menghafal Ar-Risalatul Jami'ah. Setelah itu menghafal Abi Suja. Hafal dulu kita, hafal. Untuk apa ini saya bilang sama kakek saya? Nanti kamu berguna. Hadis juga yang kecil-kecil. Arba'in Nawawi, Abi Jamroh, apalagi kita hafal. Itulah kerjaannya di mana pondok pesantren kan menghafal. Nah, kita pelajari itu supaya apa? Tadi wawasan kita luas dan kita tidak fanatik. Yang tadi itu yang fanatik itu. Kalau saya yang tadi ditanyai siapa? Albani. Ya, Albani. Guru saya mengatakan sama saya begini, bagaimana Syekh? Dia bilang, "Sabtuhu laysa biqawi." Bahasa ilmiah ya. Sabtuhu laysa biqawi. Nanti saya kasih buku deh. Bagaimana posisinya Albani itu? Albani itu orang yang belajar tidak pernah punya guru, belajar sendiri. Kalau orang belajar sendiri, gurunya siapa? Bukan saya yang ngomong. Iya, tapi digunakan oleh kelompok tertentu, akhirnya ditokohkan. Padahal beliau sudah seperti itu. Saya tahu, saya ketemu sebelum beliau. Maka ada buku yang apa istilahnya meluruskan. Ada namanya At-Ta'rif. Ditulis oleh teman saya dulu sama-sama di Darul Ulum, Mahmud Sa'id Mamdouh. 6 jilid. Iya, kalau kritik itu bukan apa, ditelanjangi, habis dari A sampai Z. Satu lagi ada Hasan As-Sagaf, Jordan, Tanah Qudar, Albani, 3 jilid. Ada lagi kalau yang kecil-kecil itu Syekh Abdul Harari. Jadi kalau saya baca boleh bukunya untuk sekedar perbandingan. Karena di sini dikatakan sahih, di sini dhaif. Iya, Sahih Bukhari Muslim juga didhaifkannya. Man al-Imam al-Bukhari wa man al-Imam Muslim wa man huwa? Imam Bukhari, Imam Muslim siapa? Iya, mau yang sudah disebutkannya yang sahih, kemudian kita katakan dhaif. Beliau menulis satu hadis, ditulis wudu, dia tulis sholat 2 rakaat, istikharah. Hadis itu kalau memang sesuai, karena gurunya banyak, 1.600-an guru. Kita biasa punya guru banyak, ada guru favoritnya kan? Yang favorit itu didahulukan. Kalau memang bisa dimasukkan dalam karya saya, dari 600.000 yang dia hafal, menjadi berapa ribu yang ada dalam Sahih Bukhari yang hanya 3 jilid.
Kalau tidak bisa, tidak ada tanda dari istikharahnya, ganti yang lain lagi, istikharah lagi. Selama 2 tahun kita enak-enaknya belum pernah belajar Sahih Bukhari, terus ngeritik Bukhari. Al-farqu bainana wa bainal Bukhari, kalau orang mengatakan ma bainas samai wal ard, masih kelihatan. Iya, Kiai mengatakan bainas samai was sumur. Kalau sumur ini tidak kelihatan. Itu kita dan itu Imam Bukhari. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kritik biasa dalam dunia ilmu pengetahuan. Tapi pembelaan terus. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani punya buku An-Nukat itu memberikan informasi. Jadi ilmu hadis ini ilmu yang sangat-sangat kuat. Jadi bisa dijadikan rujukan untuk bacaan, tapi jangan dijadikan rujukan ilmiah. Nulis karya ilmiah, ya, dha'afahu al-Albani, jangan dipakai. Itu menurut saya. Dan sampai sekarang saya lakukan itu. Kalau saya membimbing disertasi, tesis, ada yang menuliskan Albani, alhamdulillah saya coret ganti yang lain. Ya, saudara kita jangan merusak tradisi yang sudah ada ini. Ya, tidak perlu bermazhab. Lah, apakah semua kita bisa membaca Quran, baca hadis dengan paham yang baik? Tidak bisa. Maka Allah pilihlah orang-orang tertentu itu, itulah yang menjadi panutan kita, menjadi imam mazhab kita. Kita ikuti karena mereka sudah terpenuhi sebagai seorang mujtahid. Mujtahid itu siapa? Orang yang terpenuhi syarat-syarat untuk ijtihad. Kalau Al-Quran, syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Berapa syaratnya? Ada 15. Mujtahid juga ada 15. Ya, 15. Nah, kalau sudah terpenuhi itu, oke, silahkan. Silahkan melakukan ijtihad, silahkan melakukan penafsiran. Di samping itu ada adabul mufassir. Ada lagi ilmu khusus namanya ilmu qawaid tafsir. Kaedah-kaedah tafsir. Tidak bisa berdiri sendiri. Ada ilmu yang lain juga. Syurutul mufassir. Yang pertama disebutkan apa? Ayyakuna aliman bil hadits nabawi syarif riwayatan wa dirayatan. Harus pakar dulu dalam ilmu hadis. Riwayat wa dirayat. Baru ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah. Menguasai bahasa Arab. Berapa ilmunya? Ada 7 paling tidak. Ada sorof, ada nahwu, ada bayan, badi, ma'ani, balaghah, istiqaqul kalimah. Baru ilmu yang lain. Apa ilmunya? Qiraat, usulul din, usulul fiqh, ilmu mantiq, asbabun nuzul, apalagi nasikh wal mansukh. Ujungnya apa? Ayyakuna amilan bima alim. Bukan sekedar tahu saja, tapi mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Kalau yang sebagai mustahid itu 15 juga. Ya, buku yang terbaik itu yang tulisan Yusuf Qurana itu Al-Istihad wa Madahal Jatuna Ibn Yadra. Dibaginya ada yang ammah. Ammah itu ayyakuna musliman balighan aqilan syadidul fahmi, syiddatul fahmi. Kemudian ada yang disebut dengan hammah, penting. Ma'rifatuhu apa? Pertama kali di usulul fiqh, di ilmu mantiq. Kemudian disebutkan lagi bil maqasid asy-syar'iyyah. Ditambah lagi dengan ayyakuna aliman ma'rifatuhu yang berkaitan dengan bil bara' al-asliyah. Kemudian yang asasiyah,
ma'rifatu bil Qur'anil Karim wal ulum al-muta'alliqah bih, ma'rifatu bis sunnah nabawiyah wal ulum al-muta'alliqah bih, ma'rifatu bil lughatil arabiyyah wal ulum al-muta'alliqah biha, ma'rifatu bil qawaid al-kulliyah al-fiqhiyah wal usuliyah. Baru yang penyempurnanya cuma 3. Ya, ada wudu di nassin qat'iyyin fil mas'alah. Nggak ada nas yang qat'i, nasnya semuanya yang sonni, ya. Ya, jadi majalul ijtihad maka daliluhu sanniyan wa in kana qat'iyyan fala. Yang kedua ma'rifatu mattafaqa alaihi wa makhtalifa fihi, mawadhi'ul ittifaq wa mawadhi'ul ikhtilaf. Ittafaqal ulama wa ikhtalafu. Baru yang terakhir itu yang berkaitan dengan apa? Akhlak dan mendirikan iman. Ya, itu yang disebut dengan kepribadian, sholahul mujtahidi wa taqwa. Jadi mujtahid itu tidak boleh, ya, kalau syarat kita Allah yakuna mujtahidu premanian. Nggak boleh itu. Ya, dia harus orang yang saleh, orang yang takwa, orang yang betul-betul. Itu yang harus dimiliki. Ya, jadi ilmu itu kita pelajari. Nah, kita sekarang dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang begitu, yang ingin merubah, ya, posisi tradisi kita. Kita biasa Jumatan 2 kali azannya mau dirubah jadi 1. Kita biasa habis maghrib Jumat, malam Jumat kita yasinan tahlilan mau dirubah juga tidak sampai itu, ya, tidak sampai itu, ya. Nah, mereka selalu menjadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai rujukan, tapi tidak amanah ilmiah. Jadi kita yasinan tahlilan sampai tidak pahalanya? Yakin sampai. Ibnu Taimiyah sampai. Sampai beliau mengatakan man za'ama anna amal al-hayy la yanfa'u lil mayyit fa huwa batilun ijma'an. Wa dzalika min wujuh, 21 alasan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amal orang yang masih hidup sampai kepada yang sudah meninggal dunia itu. Tapi mereka katakan ya Ibnu Taimiyah haram. Ibnu Taimiyah tidak begitu. Ya, orangnya yang begitu. Jadi biasanya mereka punya 1 bukunya fotokopi lagi seperti ini, sudah merasa hebat sendiri. Yang kiai anak ngerti itu kiai, apalah kiai, ya, yang begitu juhala. Saya di Jakarta pernah begitu. Jadi dia tidak tahu saya di sebuah masjid di daerah kawasan Bintang waktu. Saya sengaja sholat di belakang, saya begini ke sobat kami. Begitu sholat pakai bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada bismillah. Saya cek begitu selesai sholat, Ustaz tadi tidak baca bismillah sama sekali. Oh, tidak ada bismillah. Saudi itu. Oh iya. Untung tangan saya masih ringan. Kalau di Palembang saya langsung betok gitu kan. Oh begitu ya. Berapa lama Ustaz tinggal di Saudi? Tidak pernah Ustaz. Sudah pernah umroh? Pernah. Jadi bilangnya bagaimana? Dengar yang siaran langsung juga tidak pernah juga. Hebat Ustaz. Mulai besok pagi Ustaz tinggalkan masjid ini kalau mau hidup. Kalau kau ini sama pengurus, kebetulan orang Palembang itu pengurusnya. Jawa Timur, jangan teringnya saya berlebih. Nah ini dibuang ke anak itu. Ya, itu yang namanya ilmu dengar. Iya, mereka baca cuman sirriyah. Bismillah. Baca. Ali Abdurrahman Hudayfi di Mekah siapa?
Saleh bin Hunain, siapa lagi Mahir, semuanya ada, ada. Karena sound sistemnya begitu sensitif, ya. Akhirnya mereka katakan nggak ada itu, ya. Hati-hati. Masjid-masjid di mana saja bapak-bapak berada, jangan sampai sudah waktunya muazzinnya nggak ada, imamnya juga nggak ada. Datang nanti dia langsung Allahu Akbar. Azannya sudah tidak pakai apa? Tidak pakai lagu-lagu itu. Ya, kalau yang ahli-ahli kan enggak. Obat, gitu. Seperti kereta mau jalan. Dulu saya begitu nyampe di Madinah, zuhur, ada azan di masjid. Apa itu? Azan, azannya begitu. Maka Ustaz Yasin Barhimin di Rabithah, dia didatangi oleh seorang mu'allaf dari Eropa. Dia ingin mencari tahu informasi keagamaan di Saudi. Jadi tamu Rabithah. Tamu Rabithah diserahkan sama Syekh Yasin Barhimin. Yasin Barhimin orang kita dari Palembang. Akhirnya dia minta dari Mekah naik mobil ke Riyadh. 1000 kilo ini. 1000 kilo. Jadi begitu dibawa itu mobil, dia sama-sama didampingi itu, di tengah jalan terdengar azan Badui itu. Dia tanya sama Syekh Yasin, itu suara apa? Kata Syekh Yasin, kalau saya kasih tahu itu azan, dia murtad lagi. Terpaksa bohong. Dia bilang itu Badui. Sedang apa? Giring apa? Kambing-kambingnya sudah masuk kandang. Kalau dikatakan muazin, murtad lagi. Kok begitu? Yang selama saya masuk Islam karena mendengar azan yang indah, kok begini yang di tempat asalnya kok seperti kereta orang. Oke, yang nomor 2 sahabat tadi, silakan. Kasih. Satu lagi Bapak, silakan kami mohon untuk satu saja pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik ya Syekh. Pertanyaannya begini, kama qulta anifan, laqad darasta fil Madinah wa aidan fi Ummul Qura Makkah Mukarramah. Soal ini kita melihat gitu di Mesir, di Al-Azhar, di Al-Um dan lain sebagainya. Annahu al-farqu baina an-nazar wa tariqat al-fikr. Kama nara fi baladina hadha, yani hunaka yaqul bid'ah hadha. Kadhalika yasalik. Wa aidan huna yaqul la ba'sa bihadha, wa la ba'sa bihadha. Ma nazartuka bidzalik. Wa ma sababul ladzi min Jazakallahu khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada di kampung-kampung juga ini. Ya, sedikit-sedikit bid'ah. Baca buku yang berkaitan dengan bid'ah itu dengan baik. Ada Syekh Izzat Mustafa, dia tulis buku Al-Bid'ah Tahdiduha wa Mawqiful Islami Minha. Ya, bisa diakses di itu. Bid'ah itu tergantung apa pandangan kita. Kalau mazhab kita mazhab yang terbuka, ya, terutama Syafi'iyah itu bid'ah itu ada bid'ah yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Bagaimana dengan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin? Di situ ada takwil. Kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin, ada takwilnya. Jangan main tebus aja gitu. Ya. Terus ada teman anak, ada mahasiswa kita
hasanah inda Syafi'iyah. Ada tesis al-bid'atul hasanah inda Syafi'iyah. Jadi tidak semua yang tidak pernah ada di zaman Nabi ada di zaman kita terus dikatakan bid'ah. Kalau begitu Quran juga bid'ah. Quran yang ada hanya bentuk hafalan, naskah yang begitu nggak ada. Berarti kita membaca Al-Quran setiap hari membaca bid'ah. Iya, pertimbangannya apa? Maslahah. Ya kan? Pertimbangannya maslahah. Ya, maslahah. Jadi tidak seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dibaca ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan Ramadan itu, ya, melihat kelompok ada Ubay bin Ka'ab ada ini, ya, Umar terus mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, nikmatul bid'atu hadhihi. Artinya boleh, nggak apa-apa, ya, kita sholatnya sholat qiyamul lail dilakukan secara berjamaah. Imam Syafi'i mengatakan begitu, sholatul lail itu furada afdal, sendiri-sendiri lebih baik, tapi dilakukan secara berjamaah. Posisi dulu dengan sekarang beda. Kita kan syiar. Apa bedanya? Kalau bulan Ramadan qiyamul lailnya kita di rumah-rumah sendiri-sendiri saja, nggak ada syiarnya. Kita lakukanlah secara berjamaah. Berapa rakaat? Nggak usah diributkan. Mau 20 rakaat, ahlan wa sahlan. Mau 8 rakaat, ahlan wa sahlan. Tapi kita harus bertanya, mana yang 36 rakaat menurut Imam Malik rahimahullah? Imam Malik 36. Kenapa? Karena beliau katakan di Mekah ada Ka'bah. Dinamakan tarawih karena jamak dari tarwihah. Tarwihah itu santai. 4 rakaat, 6 rakaat, tawaf, sholat lagi. Di Madinah nggak ada, maka harus kita ganti dengan rakaat. Orang di Mekah 20, kita lakukan 36 rakaat. Ada yang 36? Nggak ada. Kenapa? 20 aja sudah kebanyakan. 36. Iya kan? Iya. Iya, jadi mau yang 8 ahlan wa sahlan. 8 mengikuti sunnahnya Rasulullah. Betul. Qiyamul lail Rasulullah katakan mathna tamaniya raka'atin bi taslimataini. Mathna artinya kullu raka'ataini bisa ditaslimah. 2 rakaat salam. Itulah yang dijadikan al-faslu atau al-waslu. Jadi disambungkan 4 atau 2. Itu afdoliyahnya saja. Bila ada tetap 8 rakaat. Yang itu Rasulullah baca ayatnya surat apa? Rakaat pertamanya surah Al-Baqarah. Kita rakaat pertama tarawih ini yang 8 rakaat bacanya apa? Yang ketawa itu kenapa? Iya, oke lah. Kalau dengan pejabat oke lah. Pejabat bercapek-capek, jadi kita ada sholat tarawih. Ya, dulu kita Ustaz, ya ngerti kita. Mereka capek ngerti. Maka alhamdulillah Syekh Muhammad As-Sirri yang menjadi imam di pengajian proklamasi kita. Jadi sekali hari di rumahnya Jenderal Harun Sohar. Masih ada Pak Alam Shah Hasilmi, masih ada saya hadir itu. Ya, saya ceramahnya biasanya. Ya, Pak Alam Shah kata Pak Alam Shah, saya ya begitu Allahu Akbar, kan? Amin. Yasin. Saya sendiri, ya kan? Belakang sudah batuk semuanya. Allahu Akbar.
betul-betul surat Yasin. Iya, yang belakangan tua-tua itu. Insya Allah pulang langsung urut-urut kakinya. Disesuaikanlah. Sudah 8 rakaat, ayatnya pendek-pendek lagi. Ya Allah, rugi kita. Yang kita cari bukan bertanding cepat selesai, bukan. Bagaimana kualitas sholat itu? Maka Siti Aisyah katakan, aku tidak pernah lihat ahsanuhunna lebih bagus dari sholatnya itu. Sholatnya Rasulullah. Jangan ada kata nama Allah wahad, ina'atinaka kautsar, idza jaa nasrullah, ya, apalagi qul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas. Bukan itu yang kita cari. Ya, kalau di Jakarta imam yang cepat-cepat begitu canggih. Kita doakan Allahumma tawwil umrah. Tapi yang panjang-panjang, ya, apalagi bacaan nggak jelas, miring-miring nggak jelas gitu kan. Ya Allah, amithu gitu. Ya, doain mudah-mudahan cepat ketemu. Ya, kita mencari kualitas. Maka ketika perintah aqimus shalah, apa itu tafsirnya? Bukan mendirikan saja, tapi ad-duha 'ala al-wajhil akmal, mustawfiyan asy-syurut wal arkan was sunan wal hayat wal ab'ad wal adab wal khusyu'. Itu yang dikatakan menunaikan salat. Bukan tanding cepat, bacaannya sudah lebih dulu, jalan tol. Itulah yang disebut dengan al-musi fi salati. Salat, kata Rasulullah, a'id salataka fa innaka lam tusalli. Salatnya Rasulullah, aku sudah salat. Kata Rasulullah, a'id salataka, ulangi 2 kali 3 kali, nyerah dia. Kalau begitu, alimni ya Rasulullah kaifa usalli. Maksudnya kaifa usalli, menunaikan sholat yang baik itu ajari aku. Maka Rasulullah, idza qumta ila shalah fakabbir, summa qama tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, summa sujud hatta. Maka kita 17 rukun sholat itu. Yang lain 13. Kenapa tidak ada tumakninahnya? Tumakninah tidak masuk rukun. Kita mendahului tumakninah, ada namanya apa? Sakatatus shalah. Ini yang perlu imam itu harus ngerti. Sakatatus shalah, diam sejenak, biqadri subhanallah, menunjukkan bahwa kita faqih, mengerti tentang sholat. Jadi waladdallin, waladdallin. Makmumnya perlu dikasih pendidikan. Ya, imam juga begitu selesai surat, innahu kana tawwaba, Allah, innahu kana tawwaba, Allahu akbar. Berarti nggak ngerti hukum sholat. Ya, kalau yang begitu khusyuknya tidak ada. Bagaimana ketika khusyuk nggak ada, sholatnya mau diterima? Nah, khusyuk itu yang paling penting. Maka khusyuk itu apa? Menghayati apa yang dibaca. Hayati. Ya, itu bahasanya bahasa Arab. Cari tahu maknanya apa. Gerakan nggak boleh banyak-banyak. Ya, sebentar-sebentar berkopi ya. Maka kalau sini harus 3 kali berturut-turut batal salat. Tak boleh, diam semua. Karena kita menghadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tenangkan semua. Ya, kita hayati tempat sujud kita. Tidak bertempat sujud ketika kita berada di depan Ka'bah. Lihat Ka'bah itu. Kita mau 120 rahmat yang diturunkan oleh Allah, 60, 30, 30 kita dapatkan.
rugi bayar mahal-mahal. Lihat tempat sujud seperti di kampung kita juga, sejadahnya sejadah sudah buruk lagi. Iya, lihat Ka'bah, iya kan? Nah kalau di rumah lihat tempat sujudnya, sehingga konsentrasi. Maka di dalam tasyahud ya ada summa yushiru bi asbu'ihi. Rasulullah memberi isyarat dengan jari jemarinya. Kapan itu? Kalau kita Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, matanya lihat ke sini, mengingatkan kita sebentar lagi sholatnya mau selesai. Jangan ininya digoyangnya matanya kemana-mana, apalagi ngelirik belakang sebelahnya ada beda di kantong kawannya itu. Nah, kita lihat itu, mengingatkan kita, kembalikan khusyuknya itu. Ya. Nah kalau mazhab Hanafi lain lagi. Begitu tahiyatul barakatuh seru putar. Kenapa? Karena memang Rasulullah disebutkan dalam hadis itu summa yushir. Bagaimana caranya? Itulah pemahaman, itulah fikih ketika memahami hadis-hadis Nabi. Apalagi ketika takbir, Allahu Akbar. Di mana ini? Sini atau antara-antara? Hadisnya ya, hadisnya dua anak ya, ceritakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli takabbara farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Yang satunya hadwa mankibaihi, ini syahmati uzunaini. Jadi maka orang-orang mazhab Hanafi pegang itu Allah di sini. Ya ada yang dipegang Allah. Kalau kita sampai hadwa mankibaihi sampai sini. Ya, semuanya benar. Ra'aitu, aku lihat Rasulullah salat fayarfa'u yadayhi ila syahmati uzunain hadwa mankibaihi. Ada yang musik. Kalau begitu sholat, berapa sahabat tak sholat, melihatin Rasulullah sholat saja. Nah, kalau yang begitu tegok namanya. Rasulullah kan imam, Rasulullah duluan sholat. Sahabat melihat bagaimana tata cara sholat Rasulullah. Rasulullah dilihatnya begitu, angkat ada begini, ada yang begini. Ya. Ada yang bingung, nggak kesini, tengah-tengah. Dulu kita belajar dulu kaca di depan, sambil menonton di sini. Mazhab Syafi'i, dua-duanya boleh. Mau ke sini silakan, mau di sini. Rasulullah contohkan untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Ya, ini mungkin ibu-ibu yang perlu ditanya, ibu-ibu sampai di mana? Ibu-ibu megang mana? Sini apa yang sini? Sini. Karena begitu Allahu Akbar, cek anting-anting mana siapa. Kalau tak ada satu, jangan sholat kamu cari dulu. Ya. Ibu-ibu kan kadang-kadang lebih cerewet lagi. Iya kan? Iya. Jadi jangan mudah-mudah kita mengatakan itu bid'ah. Jangan mudah-mudah ya. Jadi kita harus lihat dasarnya. Jadi yang tadi bid'ah ada wajibah, ada muharramah, ada makruhah, ada mubahah. Itu bisa yang suka baca buka nanti Fathul Bari. Fathul Bari juz yang berapa? 11 halaman 121 di sebelah kanan. Ada yang cetakan yang baru, yang lama-lama itu sebelah kiri dia, mandu bahasa. Jadi ada yang ya kita begini ini cara Rasulullah ngajar dulu. Ya, terus sekolahnya pakai kursi, pakai apa gitu? Ini antum kan? Rasulullah tak pernah ngajarin begitu. Kalau mau, ya semuanya kembali ke Rasul. Ada cerita teman saya, orang Jordan, ceritainlah antara yang begitu itu.
Kalau orang begitu kan nggak boleh dengan musik, haram. Dengan Ummi Kalsum, haram, nggak boleh. Dia naik taksi, begitu naik taksi, ternyata di sopir taksi ini masih ada suara lagu Ummi Kalsum. Dia katakan topi, bina, nah, topi dia hadir, bina katanya. Nah, begitu, oh imam, tayyib lah, marhaban. Nanti jalan, di tengah jalan dia lapar, mampir ke restoran. Rupanya jaraknya yang akan ditemu masih lebih jauh lagi. Begitu masih jalan, naik lagi di situ, nggak pakai lagu-lagu lagi kan, haram hukumnya kan bid'ah. Sampai di tengah-tengah jalan di daerah-daerah gelap itu, dia bilang, Syekh turun sekarang, buka pintu turun. Kenapa? Syekh naik bid'ah ini, mobil ini juga bid'ah. Syekh tinggal di sini saja, tinggalnya lagi. Jadi dia, tinggalin. Artinya kalau kita terlalu begitu itu alangkah sempitnya. Sepeda nggak ada, motor nggak ada, apalagi mobil, semuanya bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah asal dia tidak ada apa-apanya. Itu apa? Saya dari rumah ke masjid, saya bawa mobil, saya bawa motor saya bid'ah juga. Ngantarkan saya untuk sholat, udah bid'ah juga. Iya, jadi jangan terlalu sempit. Ya, imam harus membuka wawasan itu. Dia tanya, ini jawabannya. Ya, apa alasannya? Ini alasannya. Kita jelaskan karena kita mengayomi umat supaya mengerti dasar-dasar agama, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Terima kasih. Apa yang lagi? Silakan. Mohon maaf karena waktu, jadi kita cukupkan dulu pada sore menjelang maghrib pada hari ini. Masya Allah, begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita Habib Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawwar Al-Hafidh. Untuk menambah keberkahannya kita pada hari ini, kita mohon untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa nural Qur'an wa barakatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana fi qulubina hifdha wa ala alsinatina tilawah wa fi sulukina khuluqa. Allahumma arzuqna al-ilma wal iman. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa layyin qulubana bil Qur'an. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang apa yang disampaikan oleh Al-Habib Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawwar Al-Hafidh semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa menjadi khatib dan imam yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan kepada peserta sekalian bahwasanya kami umumkan besok subuh di Masjid Sultan Mahmud Baru bin Jayawi Palembang, Al-Habib Profesor Dr.